Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita, di mana hari ini kita boleh bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan. Saya percaya kita terus memaknai hari di mana Tuhan boleh mengorbankan dirinya bagi setiap kita umat manusia. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, di mana hari ini kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Engkau melayakkan kami, menguduskan kami, mengurapi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ibadah ini akan terus memberkati kami, terus Tuhan Yesus membangkitkan roh kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita. Hari ini kita mau persiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami memperingati bahwa Engkau sudah bangkit dan mengalahkan maut. Hari ini kami mau bersama-sama sebagai jemaat Tuhan yang sudah menerima kebangkitan-Mu Tuhan. Kami juga mau mengalami kebangkitan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bangkit dari segala keterpurukan, bangkit dari segala yang sakit, segala kelemahan. Biar semua jemaat Tuhan yang hari ini beribadah, semuanya boleh mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tuhan, kami percaya kebangkitan-Mu telah memberikan kepada setiap kami hidup yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Dan biarlah hari ini Tuhan, segala pujian dan hormat yang kami naikkan kepadamu Tuhan, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama katakan tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Sebab Engkau Allah yang sudah mengalahkan maut, bangkit, hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Setiap kita yang siap memuji Tuhan dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Coba Bapak Ibu yang di rumah-rumah, saya rindu setiap kita mengalami sukacita kebangkitan Kristus, amin. Saya percaya ada kebangkitan di rumah-rumah, ada kesembuhan, ada kelepasan dan kuasa Tuhan terjadi saat ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yesus telah hidup, Dia selalu hidup selama-lamanya. Dia sudah bangkit dan mengalahkan maut. Maut telah dikalahkan oleh darah Anak Domba Allah. Semua musuh telah
telah mengalahkan maut, maka Anda dan saya orang-orang yang terbebas dari segala kutuk, dari segala belenggu, dari segala dosa yang mengikat. Dan hari ini saya mau katakan Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Kalau Dia mampu bangkit mengalahkan maut, maka saya percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan setiap Bapak Ibu dan saya untuk keluar dari segala masalah, segala pergumulan hidup kita. Tuhan yang sama yang bangkit dari maut. Tuhan itu yang adalah yang bekerja dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Sebab itu Dia sanggup, Dia sangat sanggup memulihkan setiap hidup kita. Amin. Amin Tuhan. Tuhan
sanggup Tuhan. Selama-lamanya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Para pemirsa, ada Jawaban TV dimanapun saudara berada. Berjumpa kembali di dalam terang dan kasih Kristus di hari yang penuh sukacita ini. Hari yang kita boleh rayakan sebagai hari kemenangan, hari kebangkitan, hari yang kita sebut dengan hari Paskah. Hari ketiga setelah Yesus ada di dalam perut bumi. Sejak ketika dia disalibkan dan mati 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Kalau kita belajar dengan Alkitab, dia pasti kita dapat mengenalnya dan mengetahuinya dengan jelas. Yesus memenuhi segala firman-Nya 3 hari 3 malam, sebagaimana tanda Nabi Yunus yang dia katakan sendiri, bahwa Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Yesus buktikan, jika saudara membaca Alkitab dengan benar dan baik dengan teliti, memang tidak tertulis bahwa Yesus mati hari Jumat, tetapi Yesus mati 3 hari 3 malam di dalam kubur, dan dia bangkit pada hari kemenangan, hari Paskah. Hari ini kita merayakannya, hari ini kita bersama-sama bersukacita di dalam Dia. Marilah kita datang kepadanya setelah kita memuji dan menyembah Dia. Kita datang kepada Dia, duduk di bawah kakinya, mendengarkan firman-Nya, apa yang menjadi isi hatinya untuk diteruskan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas perkenan-Mu. Kami boleh memanggil Engkau Bapa di dalam Tuhan Yesus. Betapa berbahagianya kami sebagai orang-orang yang ditebus, orang-orang yang tidak layak, tapi Kau jadikan layak untuk berdoa, untuk datang kepadamu, untuk menyembah-Mu. Sungguh Engkau sangat kudus. Kami ini najis dan kotor, tetapi Engkau tidak pandang hina. Engkau tidak pandang kami. Engkau menebus kami yang berdosa ini dengan harga yang mahal. Kamilah penjahat-penjahat yang harusnya digantung di kayu salib. Tetapi Engkau memandang kepada Barabas dan membiarkan dia lepas. Engkau tidak membela sedikit pun terhadap tuduhan yang Kau terima. Engkau juga mengatakan kepada seorang penjahat yang di sebelah salib-Mu, ketika dia mengaku bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia memohon kepadamu untuk Engkau ingat, Engkau pun mengatakannya hari ini juga, Engkau bersama dengan aku di Firdaus. Maka kami Tuhan percaya kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkaulah Yesus Kristus yang mati bagi kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bangkit, yang naik ke surga dan memberikan kekuatan kepada kami dalam Roh-Nya yang kudus. Hari ini kami mencari-Mu. Hari ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Hari ini kami masuk ke dalam hadirat-Mu, menikmati bait-Mu yang kudus, mengecap surga di bumi ini. Melalui pujian dan penyembahan kami boleh seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan Engkau. Pakai hamba-Mu yang tidak memiliki kekuatan apapun ini, untuk Engkau pakai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus yang berbicara apa yang Kau maksudkan Tuhan di hari kemenangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Diberkati setiap kami, diberkati peralatan yang ada. Setiap pemirsa ada Jawaban TV ini, dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, peristiwa Paskah
peristiwa yang menarik untuk kita ikuti. Kalau Jumat Agung itu suasana kebatinan kita cenderung sedih, warna hitam, penyaliban, perjamuan. Kita terbawa oleh suasana. Tapi sesungguhnya, saudara-saudara, mari kita renungkan betapa dalam Minggu Paskah kita boleh merenungkan kebaikan Tuhan yang tiada taranya. Apa yang kita patut sedihkan dengan kematian Yesus? Seharusnya kitalah yang bersedih. Tetapi sesungguhnya peristiwa salib itu adalah peristiwa mempermalukan iblis, mempermalukan dosa. Banyak orang bertanya, Tuhan kok bisa mati ya? Bukan Tuhan yang mati, tetapi manusia Yesus, yang hanya manusia Yesus yang layak, yang dapat menanggung dosa dunia. Sebab tidak ada manusia yang seperti dia, yang sekudus dan sesuci dia. Hanya dia yang tidak mengandung dosa. Semua manusia berdosa. Roma 3:23. Semua manusia, mau nabi manapun, mau ajaran manapun, semua mengatakan kita berdosa. Adakah yang manusia yang tidak berdosa? Tunjukkan, saudara. Tidak ada kecuali satu, yaitu Allah yang menjadi manusia. Kalimat Allah yang menjadi manusia. Kalimatullah, firman Allah yang menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus. Dia menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Di Taman Getsemani dia berdoa, sekiranya cawan ini bisa lalu daripadaku, biarlah dia lalu. Tetapi dia tidak memilih untuk itu. Dia katakan, biarlah kehendak-Mu Tuhan yang jadi. Dia tahu betapa beratnya jalan salib itu dia lalui. Yesus digantung di kayu salib bersama dengan penjahat-penjahat yang ada. Saudara, 2 hari yang lalu bersama-sama dengan teman-teman dari Healing Room, kami diminta untuk melayani lapas kerobokan, lapas wanita, lapas perempuan, untuk merayakan hari peringatan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Pada waktu itu kita membaca dari kitab Markus, bagaimana Pilatus mencuci tangan dan membandingkan Yesus dengan penjahat-penjahat yang ada. Penjahat yang layak untuk dihukum mati. Penjahat dan pemberontak. Penjahat-penjahat yang begitu keji. Dialah Barabas. Barabas dibebaskan. Bagaimana perasaan Barabas ketika dia bertemu dengan Yesus? Sesungguhnya dia bingung. Kok bisa saya yang dibebaskan? Sedangkan Barabas, saya melakukan begitu banyak kejahatan. Mungkin dia mencuri, mungkin dia memperkosa, mungkin dia membunuh. Mungkin dia melakukan begitu banyak sekali kejahatan pemberontakan yang ada. Dan itulah juga kita, saudara-saudara. Sebab itu saya katakan, saya Barabas. Kapan saya sebagai Barabas? Ketika lidah saya pakai untuk mengata-ngatai istri saya. Ketika mulut saya pakai untuk mengata-ngatai anak saya, teman saya, karyawan saya, pembantu saya, orang-orang yang menyakiti hati saya membalas dengan kata-kata. Bukankah perkataan kita tajam, menusuk, seperti orang membunuh? Kita sudah membunuh karakter orang. Saya sebagai pembunuh, saya adalah Barabas. Saya mencuri. Mungkin saya tidak memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, persembahan dan perpuluhan. Oh, sekarang kan musim online, nggak perlu ke gereja. Perpuluhan kita pakai untuk hal-hal yang tidak benar. Tuhan tidak melihat besar perpuluhan kita, tapi Tuhan melihat adakah kita taat dan setia. Saudara, saya sudah menjadi pencuri. Saya Barabas. Segala kejahatan-kejahatan yang lainnya,
Hanya saja kita tidak nampak, saudara. Mungkin teman-teman kita di penjara, mereka melakukan banyak hal yang jahat, yang polisi menangkap mereka dan lalu mereka ditangkap. Kita hanya tidak ketahuan saja secara fisik, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita. Kita adalah penjahat-penjahat itu. Saya Barabas, kita Barabas. Layakkah Barabas sesungguhnya dibebaskan? Yesus mengatakannya dengan sorot matanya, Barabas, pergilah, bebaslah engkau, biarkan aku yang menanggung segala penderitaan. Engkau tidak akan masuk ke dalam maut. Aku tidak rela engkau ada di neraka. Aku tidak rela kalian semua ciptaanku ada di neraka. Biarkan aku yang menanggungnya. Yesus meminum cawan itu. Cawan murka Allah yang hanya Yesus dapat tanggung. Bagaimana lalu kita? Sebagai Barabas-Barabas yang dibebaskan ini, apa yang harus menjadi tanggung jawab kita? Biarlah ini menjadi perenungan lanjutan kita di hari Paskah ini. Dalam bacaan kitab Matius 28 ayat 1 sampai 10 menuliskan seperti ini. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga yang ada di situ gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang begitu besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudara, Injil baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Bahkan bukti-bukti kebangkitan Yesus ditunjukkan dengan penampakan Yesus. Perjalanan ke Emmaus, tiba-tiba mereka baru tahu ketika Yesus sampai di rumah itu dan mereka mengadakan perjamuan. Mereka tahu bahwa selama perjalanan itu hati mereka berdebar-debar. Ternyata itu adalah Tuhan yang sudah bangkit. Dia menunjukkan kepada murid-murid itu. Pada satu hari mereka ada di dalam satu ruangan yang tertutup karena mereka takut dengan tentara-tentara Roma yang hendak mencari-cari mereka karena baru saja peristiwa penyaliban itu. Murid-murid berkumpul di situ. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. "Salam damai sejahtera bagimu." Mereka takut, dipikirnya hantu. Mereka diingatkan Yesus, "Rabalah dan peganglah. Ada tangan yang berlubang, ada kaki yang berlubang." Yesus pun makan ikan. Ketika dia minta apakah ada makanan,
ada ikan goreng. Jadi Yesus yang sudah bangkit itu adalah roh. Roh yang dapat menjadi apa saja dan di mana saja. Yesus tidak ada di satu tempat saja, tetapi Yesus ada di mana-mana. Yesus yang adalah Roh Kudus, yang adalah Roh Allah itu, sekarang bukan hanya di Yerusalem, tetapi Dia ada di tempat ini, Dia ada di tempat saudara, Dia ada dimanapun. Ketika hati kita percaya, menyembah, dan mencari Dia. Kubur itu sudah kosong. Murid-murid dan wanita-wanita tadi bersama-sama berlari lagi melihat kubur itu. Kubur itu kosong. Kubur kosong adalah bukti kebangkitannya. Kubur kosong adalah bukti kemenangan bagi kita. Kemenangan yang luar biasa. Sebab kemenangan atas maut itulah yang Tuhan berikan kepada kita, yang seharusnya kita miliki. Kita harusnya ada di dalam maut, neraka kekal. Tetapi Tuhan berikan buat setiap orang yang percaya. Hanya butuh pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya mengaku bahwa Yesus Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Sebagai orang-orang yang percaya, yang merayakan Paskah hari ini, kita mengenang kembali. Apakah kita, orang-orang yang dibebaskan ini, sudah berlaku yang benar? Apakah sudah kita menjadi Barabas yang seharusnya tidak layak itu, menjadi bagaimana kita dibebaskan? Apakah kita mau menjadi penjahat lagi? Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Tuhan hanya ingatkan, setialah engkau dengan firman. Tuhan ingatkan dengan dua hukumnya, yaitu kasih. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, apa yang Tuhan firmankan, semua firman-Nya, firman yang mana saja, maka kita adalah kekasih-kekasih Tuhan. Jangan jatuh lagi ke dalam manusia lama. Sebab ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menerima Dia, mengakui segala dosa kita, kita disebut manusia baru. Adakah kita mau jatuh lagi menjadi Barabas, yang mencuri, yang membunuh, yang menyakiti, yang melukai teman kita, yang sombong, yang angkuh, yang mungkin juga takut dan khawatir? Sebab firman mengatakan jangan takut dan khawatir. Mari kita menjadi manusia baru yang diperbaharui oleh Tuhan dengan kekuatan-Nya yang dahsyat. Di Kisah Para Rasul, setelah beberapa minggu kemudian dari kebangkitan Kristus, dituliskan bagaimana muridnya Petrus yang tadinya seorang pengkhianat dipulihkan Tuhan. Tuhan pun menampakkan diri di Galilea ketika Yesus mengatakan, katakan kepada murid-murid, aku akan pergi ke Galilea, pergilah ke sana. Ternyata Yesus menjumpai Petrus. Petrus menjadi nelayan lagi. Ketika dia patah hati, dia sudah menyakiti Yesus, dia sudah mengkhianati Dia, ayam berkokok, dia ingat, dia patah hati, Tuhan, aku sudah gagal. Dia kembali menjadi manusia lama lagi, menjadi nelayan. Kadang kita sering seperti itu, saudara. Kita juga menjadi Petrus yang katakan, wah, waktu kita bertobat, ya saya semangat, saya sadar, saya tidak mau lagi menjadi Barabas, saya tidak mau jadi penjahat, saya tidak mau menjadi pendusta, saya tidak mau menjadi iri hati, segala macam bentuk dosa dan kedagingan kita tinggalkan. Tetapi saudara, dunia yang jahat ini menarik kita. Lawan kita bukanlah darah dan daging, roh-roh di udara. Kita mencoba melawannya dengan menggunakan kekuatan kita. Kita gagal. Mengapa kita gagal? Karena kita tidak bergantung Tuhan. Tuhan katakan untuk melawan si jahat itu kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Bukan dengan kekuatan sendiri. Sebab terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Yeremia 17 ayat 5. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 7 dari Yeremia 17. Saudara, ketika Petrus mengandalkan kekuatannya sendiri, dia menjadi nelayan lagi.
Dia mengingat akan kesalahannya, dia menjadi manusia lama lagi. Yesus jumpai Petrus di Tasik Tiberias. Yesus memanggang beberapa ekor ikan. Dia memanggil, anak-anak, marilah. Mereka datang, oh itu Tuhan, itu guru. Di situ dalam satu dialog, Petrus dengan Yesus yang sangat pribadi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali pertanyaan itu ditanyakan kepada Petrus. Ya Tuhan, aku mengasihi. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, kau tahu semuanya. Ketiga kali dia bertanya. Hancur hati Petrus. Engkau tahu segala sesuatu tentang aku Tuhan. Petrus gagal mengasihi Tuhan karena dia mencoba dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dengan kesadaran bahwa dia tidak lagi manusia lama, Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Kasihilah aku lebih lagi. Mari kita dengan kekuatan Tuhan, kita pasti dapat melakukan kebenaran firman itu. Dengan senantiasa menggali firman-Nya, dengan senantiasa tinggal dalam hadirat-Nya, memuji dan menyembah-Nya, tidak ada yang lain. Itu yang membuat kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Maka saat mereka kepenuhan Roh Kudus itu ada pada Petrus. Kekuatan yang maha dahsyat dari Allah itu ada pada setiap orang percaya. Jika Petrus mengalami, saya dan saudara pun dapat mengalami. Petrus berdiri dan mengucapkan perkataan yang begitu dahsyat. Kisah Para Rasul 2 jelas mengatakannya. Ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yesus sudah bangkit. Kubur sudah kosong. Yesus inilah, ayat 32 katakan dari Kisah Para Rasul 2. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang itu kami semua adalah saksi. Petrus berjumpa dengan Yesus di Tasik Galilea, makan ikan. Thomas yang tidak percaya bertobat, dia katakan, cocokkanlah tanganmu ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat Yesus, tetapi kita mengalami Yesus. Kita dapat mengalami perjumpaan dengan Dia di dalam roh, di dalam segala dimensi yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan tetap ada bagi kita. Selalu Tuhan katakan, jangan takut. Maka kita tidak perlu takut jika Tuhan ada di pihak kita. Jadi saudara-saudara, Petrus selalu berdiri dan berkhotbah, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ribuan orang bertobat. Petrus yang pengecut, Petrus yang pecundang, berubah dengan kekuatan Allah. Saya diubahkan Tuhan. Saya bukan orang yang dapat menyampaikan seperti ini, saudara-saudara, tapi hanya Tuhan yang memampukannya. Maka apa yang Tuhan tidak dapat bisa buat untuk saudara-saudara, segala sesuatu dapat Dia buat. Dia bukan hanya mau kita menyampaikan berita kebenaran, tetapi hidup kita harus menjadi saksi. Hidup kita harus menjadi berkat. Karena itu bagaimana kita dapat menjadi saksi kalau hidup kita belum menjadi berkat bagi orang lain? Kalau saudara bergumul dengan keuangan saudara,
Serahkan diri pada Tuhan. Karena Tuhan mau kehidupan keuangan saudara menjadi berkat bagi lingkunganmu, menjadi saksi. Kalau kesehatanmu belum menjadi berkat, mari datang kepada Tuhan, sebab bilur-bilur Yesus sudah ditanggungkan di kayu salib. Segala dosa dan penyakit kita sudah ditanggungkan di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Tuhan sudah menyelesaikannya. Semua penyakit sudah beres. Mau penyakit mana, bahkan kematian pun, maut pun sudah dikalahkan, kubur kosong. Maka apa artinya? Kita hanya perlu mengambil kesembuhan. Kita tidak perlu berdoa minta disembuhkan, karena kesembuhan itu sudah Tuhan kasih. Yang kita perlu hanya percaya, mengambil kesembuhan itu dalam doa, dan percaya melangkah, mengambil kesembuhan dan perkatakan, aku sudah sembuh, dan melangkah dengan iman. Aku sudah diberkati, keluargaku diberkati, usahaku diberkati. Langkah iman, sebab iman tanpa perbuatan mati. Maka melangkahlah dalam percaya, konsistenlah melakukan. Jangan seperti Petrus balik menjadi nelayan lagi, tetapi seperti Petrus yang sudah diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Dia gembalakan domba-dombanya. Dia berdiri di hadapan ribuan orang. Dia mengatakan, Yesus yang kau salibkan inilah, dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang-orang dengan kekuatan Roh Kudus yang ada pada Petrus, ada pada saudara, hadiratnya hadir, mengubahkan orang. Maka saudara dan saya dapat menjadi saksinya melalui kehidupan kita dengan bergaul dan tinggal di dalam Allah. Tuhan mau kebangkitannya ini berarti bagi kita. Kebangkitannya menjadi begitu berarti untuk membawa kehidupan yang lebih lagi, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Paskah adalah kemenangan bukan untuk kita. Bukan untuk kita saja. Tapi Paskah ini adalah kemenangan Tuhan yang harus diberitakan kepada orang lain. Bagaimana saudara bisa memberitakannya? Mari terus bergantung pada Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan. Maka sama seperti Petrus, demikianlah kita juga akan dapat menjadi saksinya. Saudara dapat menjadi saksi-saksinya yang ajaib. Jangan kembali menjadi Barabas yang mungkin hanya merenungkannya, lalu gagal. Tetapi mari jadi Barabas yang berubah, yang diubahkan Tuhan, yang membawa nama dan kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kita berada. Apapun profesi saudara-saudara. Saudara sebagai pegawai negeri, bagaimana pegawai negeri yang mengandalkan Tuhan dan menghadirkan Tuhan. Saudara sebagai seorang ayah, jadi ayah yang seperti apa firman Tuhan katakan, menjadi imam atas keluarga. Sudah adakah mesbah di rumahmu? Kalau belum, berarti kalian belum menjadi mesbah, membangun mesbah di rumah, belum menjadi ayah yang baik, sebagaimana Yesus bangkit untuk kamu. Mari bangun mesbah di rumah tangga, jadi bapak yang baik, menjadi suami yang mengasihi istri dengan segenap hati dan segenap jiwa. Apakah kita sudah mengasihinya? Tidak mungkin seorang melukai dirinya sendiri. Demikianlah kalau kita menyakiti istri kita. Mari kita bereskan. Jikalau ada persoalan, maka tidak akan ada perceraian, karena kita hidup di dalam Tuhan. Kalaupun ada persoalan, selesaikan dengan hati yang benar. Hendaklah kamu saling mengampuni dan saling mengasihi. Lebih dahulu memberi hormat. Jika kau sebagai seorang istri, hormati suamimu dan tunduklah. Berdoalah bagi keluargamu supaya iblis jangan mencobai. Lakukan peran itu sebagai orang-orang yang dibebaskan oleh kuasa dosa. Bangun gereja dengan sungguh-sungguh, persekutuan kita dimanapun kita berada. Lakukan peran saudara. Kalau saudara sebagai businessman, sebagai pedagang, sebagai apa, mari kita mengandalkan Tuhan dan hadirkan Tuhan. Berlakulah benar dan adil kepada karyawan. Jadilah tuan yang benar, dengan menjadi pelaku-pelaku firman, yang firman manapun kita lakukan dengan setia. Kita adalah kekasih-kekasih Tuhan. Maka kebangkitan Kristus itu sungguh-sungguh menjadi berarti, dan hidup kita menjadi
lebih daripada pemenang. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memampukan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba selesai menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua, untuk kami hidup dalam kebenaran, merespon kebangkitan-Mu yang kami rayakan di hari Paskah ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap hati dibukakan, memerankan peran kami masing-masing, menjadi saksi-Mu dengan setia sampai pada kesudahannya, sampai saatnya kami bersekutu dengan Engkau di Firdaus. Janji-Mu pasti Tuhan, mahkota telah Kau sediakan untuk kami yang setia. Biarlah kami tidak mudah tergoda dan terjebak oleh bujuk rayu dunia ini, oleh segala macam pergumulan yang membuat kami menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Biarlah kami melangkah dengan iman ini dengan percaya penuh. Karena itu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami mau bersekutu dengan-Mu selalu. Sebagai hamba-Mu yang Kau utus, biarlah sekarang hamba berdoa kepada pemirsa Ada Jawaban TV ini dimanapun berada. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan mengutus saya dan saya mengangkat tangan buat saudara-saudara. Biarlah api Tuhan turun ke atas saudara-saudara yang percaya hari ini. Buka hatimu dan terimalah api Tuhan. Api Tuhan turun atas saudara-saudara dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan ini, mendengarkan ini. Kuasa Tuhan bekerja melewati batas ruang dan waktu. Dia menjamah saudara, menjamah hatimu. Api Tuhan yang tidak nampak itu begitu dahsyat, memberi kekuatan yang baru padamu. Sehingga hari ini kau berkomitmen dan melangkah terus untuk melangkah menjadi saksi Tuhan. Menyembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Melepaskan yang terikat dan terbeban dalam nama Yesus. Bahkan jika engkau terus percaya dan percaya penuh, menghidupkan orang mati pun kau dapat. Bukan engkau yang melakukannya, tetapi Tuhan mula yang bekerja melalui tanganmu, melalui hidupmu. Melangkahlah, bagianmu hanya melakukan. Tuhan membutuhkan tangan, mulut, hati, dan pikiranmu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Karena itu, biarlah kemuliaan hanya untuk Tuhan. Lakukan dengan setia sampai pada kesudahannya. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika engkau melangkah untuk Tuhan, Tuhan pun melangkah untukmu. Lakukan bagianmu dengan setia, maka Tuhan melakukan bagiannya. Memberkatimu, memberkatimu, memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan. Amin. Selamat Paskah, saudara. Selamat menikmati kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Jadi saksinya, dan pergilah kemana Tuhan mengutus saudara-saudara. Jangan takut, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pastor Inang Wahyudi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah diberikan bagi setiap kami yang mendengar dapat terus menjadi pengingat, bahkan terus memaknai hari kebangkitan Tuhan dalam hidup kami. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita sepanjang minggu ini, kami mengajak Bapak dan Ibu, saudara-saudari semuanya untuk mengikuti Intimacy Worship yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 pagi. Bapak dan Ibu dapat mengakses videonya melalui channel Ada Jawaban TV. Ibadah Muda TDG diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam melalui via Zoom. Untuk informasi lebih lanjutnya akan dibagikan melalui media sosial TDG. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memberikan persembahan. Bapak dan Ibu semuanya dapat memberikan persembahan di nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih telah beribadah bersama dengan kami. Tetap semangat, terus layanilah Tuhan, dan sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yesus telah hidup, Dia selalu hidup.
Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menaikkan doa, permohonan atas berkat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami, Tuhan menyertai melindungi kami saat kami pun dalam keadaan situasi yang sangat tertekan, dalam keadaan kesesakan Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami sebab Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.